وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Pertama-tama puja dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini alhamdulillah masih memberikan kita nikmat keimanan, nikmat hidup, kesempatan untuk beribadah padanya. Nikmat yang tidak diberikan pada semua orang, hanya orang-orang pilihan yang diberikan oleh Allah. Semoga Allah menetapkan hati kita untuk tetap berada dalam keadaan beriman. Salawat dan salam tak pula lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Allah kepada kita hingga kita berada dalam keadaan memeluk keimanan. Bapak sidang jamaah subuh rahimakumullah, kajian kita pada subuh hari ini masih melanjutkan bagian bagian pembicaraan tentang hal-hal yang dapat merusak atau dapat membatalkan keimanan. Sudah ada beberapa hal yang kita sampaikan pada waktu itu. Yang pertama adalah kekafiran, kemudian kemusyrikan, kemudian saat ini kita akan membahas tentang masalah kemunafikan. Masalah kemunafikan ini kita sudah bahas 2 minggu yang lalu. Adalah kemunafikan, pengertian dari kemunafikan itu apa. Kemudian kita lanjutkan. Kita lihat surat ayat yang keempat. Apa kata Allah di dalam ayat yang keempat ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum ghusyubun musannadah. Kita konsen di potongan ayat ini. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata kepada kamu, kamu mendengarkannya. Mendengarkan perkataan-perkataan mereka tersebut. Mereka itu adalah seakan kayu yang tersandar. Allah mempergunakan analogi yang luar biasa nih dalam ayat ini. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang dikeras ditujukan kepada mereka, mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Ayat yang keempat. Bapak sidang jemaah subuh rahimakumullah. Bagian awal dari ayat ini Allah mengatakan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Bagian ujungnya ka'annahum usubum musannadah. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkannya, perkataan mereka itu,
Kemudian mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Allah mempergunakan kata kusubum musannadah, kayu yang tersandar. Kenapa kok Allah mempergunakan apa rahasianya? Kalau kenapa hanya Allah yang tahu ya. Apa rahasianya Allah mempergunakan istilah kayu yang tersandar, kayu yang bersandar? Mempergunakan istilah ini atau terminologi ini untuk menggambarkan orang munafik. Kita coba sedikit lebih dalam tentang masalah kayu yang tersandar ini. Ayat ini menggambarkan sifat yang keempat, yaitu orang-orang munafik itu terlihat sempurna, tetapi sebenarnya dia rapuh. Ini yang tergambarkan di dalam kalimat kata kusubul musannadah ini. Kusubul musannadah itu adalah kayu yang tersandar. Kita coba lihat apa makna daripada kayu yang tersandar ini. Kalau saya menggambarkan ini sebuah kayu yang tersandar. Tersandar itu kan seperti ini ya Pak ya. Saya taruh begini. Anggap ini kayu ya Pak ya. Anggap ini kayu yang tersandar. Kalau kita memperhatikan analogi Allah ya. Kayu yang tersandar itu dia seolah-olah lurus, Pak. Kalau sandarannya seperti ini, ya, sebenarnya dia tidak lurus. Makna apa yang kita bisa lihat di sini? Orang-orang munafik itu berkata seolah-olah hebat. Mereka berkata-kata seolah mereka yang lurus. Tapi sebenarnya mereka tidak lurus. Dengan pesona mereka akan memperlihatkan orang-orang Islam itu akan ngikut mereka. Terlihat bahwa mereka benar-benar lurus. Kenapa? Mulutnya manis, penampilannya luar biasa, badan mereka seperti indah. Gambaran Allah di dalam ayat ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang terlihat tampil sempurna. Ini gambaran yang banyak kita lihat sekarang. Saya tidak mau mengatakan bahwa selebriti itu adalah munafik. Tidak, bukan itu pengertian saya ya. Lihatlah orang-orang yang tampil di televisi. Itu penampakannya luar biasa. Magnetnya luar biasa. Bahkan seorang pezina pun itu punya magnet yang luar biasa, Pak. Udah ketahuan berzina, udah dihukum lagi, tapi magnetnya setelah itu magnetnya masih kuat luar biasa. Contoh yang seperti ini, dan itu memang difiguritaskan, memang betul-betul difiguritaskan. Islamkah dia? Islam. Punya hakkah kita mengatakan dia tidak Islam? Tidak. Kita tidak bisa. Ini sulitnya berhadapan dengan orang munafik ini. Kenapa? Karena kita dibatasi untuk mengatakan mereka bukan Islam, nggak boleh. Mereka Islam. Karena penampakan mereka, kita hanya bisa menilai dari nampaknya. Tapi kalau pada saat dia sudah jelas-jelas menyatakan dia tidak Islam atau keluar dari Islam, barulah kita boleh mengatakan dia tidak Islam. Tapi selama mereka tidak mengatakan itu, kita tidak boleh. Dan magnetnya luar biasa. Gambaran Allah dengan ayat ini luar biasa. Luar biasa. Menggambarkan Allah dengan hanya dua kata, hanya satu kata. Ya. Tapi gambaran ini disampaikan oleh Allah luar biasa. Terlihat seperti berdiri lurus, tapi dia tidak lurus berdirinya. Kayu yang disandarkan. Ya. Kemudian yang namanya kayu yang disandarkan itu dia tidak berakar, Pak. Tidak tertanam ke bawah. Bukan seperti tiang. Tiang itu dipancangkan ke bawah. Ada pondasinya. Tapi kayu yang tersandar, dia berdiri, bersandar, bawahnya nggak terikat. Ya, kalau kita menyandarkan kayu, bawahnya nggak keikat. Dia hanya bisa berdiri karena dia ditopang orang lain, ditopang sesuatu yang lain. Ini menggambarkan bahwa bagaimanapun mereka luar biasanya hebatnya,
bagaimanapun luar biasanya cantik dan indahnya, bagaimanapun luar biasa tampannya, tetapi mereka tidak punya akar, mereka tidak punya dasar yang kuat, mereka tidak punya pegangan yang kuat. Hanya tampilan saja, penampakan saja, cerita luar biasa, dalil ini, dalil itu, pemikiran ini, pemikiran itu, tetapi mereka tidak punya dasar yang kuat. Sesuatu yang tidak punya akar, dia tidak punya kekuatan. Kalau kayu diberdirikan begini, dia nggak punya kekuatan, Pak. Ininya tidak mengakar ke bawah, tidak terikat ke bawah. Kalau terikat ke bawah, dia bisa berdiri sendiri. Karena dia tidak terikat, maka dia bersandar. Itu yang digambarkan oleh Allah. Kayu yang bersandar mudah sekali roboh. Kayu yang bersandar diginiin aja jatuh, Pak. Tapi kalau dia punya akar, maka kalau dia diginikan, kalau dia terpancang ke bawah, begitu kan nggak akan jatuh. Ini gambaran Allah luar biasa nih dengan ayat ini. Luar biasa dengan ayat ini. Kemudian yang ketiga yang bisa kita pelajari tentang kayu yang bersandar itu adalah kayu yang bersandar itu butuh penopang. Betul? Kalau nggak butuh penopang, dia bukan kayu yang bersandar. Dia butuh dinding ini untuk bisa berdiri. Dia butuh penopang untuk bisa berdiri. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia akan ikut arus. Ini gambaran orang munafik. Dia akan bersama-sama, akan kuat kalau dia bersama-sama. Kalau dia sendiri tidak akan mampu berdiri apa-apa. Dia bergantung kepada orang lain. Dia ikut arus yang terbanyak. Itulah magnetnya, karena memang itulah magnetnya. Kalau saat ini orang hobi apa, dia ikut. Kalau saat ini orang senang apa, dia ikut. Dia menjadi idola, menjadi panutan. Kenapa? Karena dia punya talenta, dia punya magnet, dia punya daya tarik. Ini ciri orang munafik ini. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Berbeda dengan orang beriman. Katakan kebenaran itu, walaupun kebenaran itu sakit, walaupun orang tidak sama. Tapi kalau kebenaran yang dikatakan, maka sendiri pun tetap dia harus mengatakan kebenaran itu. Ini orang beriman begini. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik itu dia nggak bisa menyatakan diri sendiri. Walaupun kebenaran, tapi kalau arusnya menyatakan berlawanan arah, dia akan ikut berlawanan arah. Orang beriman tidak. Sedikit pun apapun kebenaran itu, walaupun orang banyak tidak suka, walaupun di mata orang banyak aneh, maka sampaikan kebenaran itu. Ini orang yang punya akar, Pak. Ini orang yang punya pondasi. Pondasinya keimanan. Takutnya hanya kepada Allah. Ini bedanya dengan orang yang kayu yang bersandar itu. Kemudian kita lihat lagi. Kayu yang bersandar itu di mana-mana nggak bisa dijadikan gantungan. Bagaimana mau dijadikan gantungan? Orang dirinya sendiri aja nggak punya kekuatan, nggak punya pondasi, dia hanya mengandalkan kepada sandarannya. Gantungan apa yang mau dijadikan? Disenggol sedikit aja jatuh. Ini orang munafik yang tergambar dari kalimat Allah ini. Jadi jangan sekali-kali menjadikan orang munafik sebagai idola. Message atau pesan rahasia yang terkandung dalam ayat ini adalah jangan jadikan orang munafik menjadi idola. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuatan, dia tidak bisa dijadikan pegangan, dan dia tidak bisa dijadikan tempat bergantung. Tempat bergantung kita hanya kepada Allah, bukan kepada orang munafik. Yang berikutnya, ciri daripada kayu atau makna daripada kayu yang tersandar itu adalah mudah sekali kayu yang tersandar itu menipu mata yang tidak teliti. Sebuah kayu yang tersandar itu
Sebenarnya sudahlah dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya apa-apa, tetapi di mata orang gampang sekali menipu. Di mata orang yang tidak mengerti, gampang sekali menipu, seolah-olah dia indah, seolah-olah dia itu adalah sesuatu yang luar biasa, seolah-olah sesuatu yang prestis. Sehingga dengan hal yang seperti itu dia menipu orang lain menjadi ikut kepada dia, menjadi magnet yang luar biasa. Ini banyak sekali orang-orang yang mengidolakan selebriti, yang cuma andalannya 2 di depan begini saja gitu. Itu banyak pengikutnya. Yang cuma andalannya cuma ini doang, bokong doang. Luar biasa. Bayangkan saja, bandingkan saja, mereka tampil sekali, bandingkan dengan ustadz yang tampil sekali. Bandingannya seperti apa? Magnetnya. Kalau mereka tampil harus bayar, Pak. Kalau ustadz yang tampil ngasih kajian, ngasih ceramah, dia aja susah ngajak orangnya, gratis lagi, bawanya ke surga lagi, insya Allah. Tapi hanya dengan modal, nggak pakai modal ini, Pak, nggak pakai modal ini, nggak pakai modal kepala, nggak pakai modal hati, modalnya paling gini doang, atau pantat ini geol-geol, suara yang mendayu-dayu, luar biasa magnetnya, luar biasa. Inilah hal yang menipu mata, inilah hal-hal yang menipu mata. Munafik, Allah tidak langsung menunjuk kepada gambaran itu, tetapi tamsilan Allah luar biasa. Inilah luar biasanya Al-Quran, luar biasanya Al-Quran. Di dalam satu dua kata yang tersembunyi yang terlihat seperti biasa, kandungannya luar biasa. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali terjadi, ada di dalam Al-Quran. Sesungguhnya singgasana Allah berada di atas air. Sederhana kan kalimatnya, tapi kandungan ayat ini luar biasa. Contoh apalagi yang dulu pernah kita bahas juga. Allah mengatakan dalam surat Al-Hadid, sesungguhnya kami menurunkan besi. Allah menggunakan kata menurunkan, bukan menciptakan. Seperti seolah-olah kepleset Al-Quran. Tapi luar biasa, Pak. Baru pada abad 21 orang tahu bahwa besi itu tidak mungkin tercipta di bumi ini. Pasti besi itu datangnya dari luar angkasa. Nggak mungkin ada. Kenapa? Bumi tidak akan mampu menciptakan, atau bumi tidak akan mampu memproses terjadinya besi. Tapi kita nggak bicara tentang itu. Itu sudah kita lewatin beberapa, mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Rahasia tersebut. Kita bicara tentang munafik dulu lah, fokus ya, jangan kemana-mana. Tidak bisa dijadikan tempat bergantung, menipu mata yang tidak teliti ya. Kemudian orang munafik itu dia membebani orang lain, seolah-olah dia berdiri teguh, tegar, tetapi dia membebani orang lain. Kenapa? Karena tanpa orang lain dia tidak bisa apa-apa. Zero, nol. Orang munafik itu tanpa apa-apa, tanpa bantuan orang lain, dia tidak bisa mampu berdiri sendiri. Dia membebani orang. Kalau bukan penggemarnya, maka dia tidak punya rumah mewah dan mobil mewah. Kalau bukan karena sponsor media-media yang notabene kita ketahui bahwa media-media itu banyak diatur lah. Ini bukan rahasia umum lagi. Kalau bukan karena itu, dia tidak punya apa-apa. Dia menopang pada orang lain. Dia hanya mampu melihat, dia hanya mampu untuk membebani orang lain. Tapi sebagian kita, mata kita tertipu dengan orang-orang yang seperti ini. Kemudian kayu yang tersandar itu, karena mereka itu tidak mengakar, maka mereka itu merasa curiga terus
pada orang yang mendekatinya. Khawatir kalau orang yang mendekati itu menjongkel dia jatuh. Sehingga sifat-sifat suudzon itu muncul. Ini yang digambarkan oleh Allah di bagian akhir ayat tadi, ya Pak ya. Allah menggambarkan di akhir ayat tadi, coba kita lihat lagi. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras itu ditujukan kepada mereka. Karena mereka sebenarnya tahu bahwa mereka itu goyah sekali. Hanya orang lain saja yang melihat bahwa mereka itu kuat. Mereka tahu bahwa mereka itu goyah sekali. Karena mereka goyah, maka mereka akan menjaga, memproteksi posisi mereka itu. Sehingga apapun yang dikatakan orang, nasihat apapun yang disampaikan oleh orang, maka dia menjadi protektif terhadap dirinya. Dia takut posisi dia yang ada sekarang, yang diidola-olakan orang sekarang, yang menjadi selebriti orang, yang menjadi pusat perhatian orang itu hilang. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia tidak punya pondasi. Tapi kalau orang beriman, mau ditinggalin orang atau tidak, mau dia sendiri atau tidak, dia tetap kukuh dengan keimanannya. Ini bedanya dengan orang kayu yang bersandar ini, dengan orang yang munafik ini yang digambarkan oleh Allah. Jadi kita sampaikan, kita nasihati seolah-olah itu diteriakkan, itu ditujukan kepada mereka. Mereka menyatakan diri mereka seperti orang yang terancam, orang yang teraniaya. Padahal tidak. Karena mereka apa? Mereka tahu mereka nggak punya pondasi. Mereka tahu ininya kosong, otaknya kosong. Kalau ininya sudah lontor ke bawah, udah nggak ada lagi andalannya. Karena kalau goyang pinggulnya sudah tidak mampu lagi menarik orang, dia udah nggak punya lagi apa-apa. Kenapa? Karena ininya kosong dan ininya kosong. Hal-hal yang seperti ini luar biasa Bapak. Hanya dengan satu kata Allah menggambarkan sifat orang munafik yang luar biasa. Luar biasa nih ayat ini. Hanya dengan satu istilah Allah mempergunakan, tapi bagi kita mungkin aneh kalau kita tidak berusaha untuk mendalami makna ini. Kok Allah mengatakan seperti seolah-olah kayu yang bersandar orang munafik ini? Ternyata luar biasa Pak. Luar biasa makna yang terkandung di dalam ayat yang menyebutkan orang munafik ini. Oke, kita lanjut. Ya, terlalu lama nih kita di satu ayat ini. Tapi ayat ini memang luar biasa. Kita nggak mengerti kalau kita nggak melihat. Di dalam ayat yang kelima, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Allah mengatakan mustakbirun. Orang, salah satu ciri tanda-tanda orang yang munafik ini adalah, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman, agar Rasulullah memintakan ampun bagimu, mereka membuang muka mereka, dan kamu lihat mereka berpaling, sedang mereka menyombongkan diri mereka. Allah mempergunakan mereka berpaling ini sebenarnya asbabun nuzulnya adalah seorang sahabat atau seorang munafik di zaman Rasulullah, itulah Abdullah bin Ubay, yang pada saat seseorang mengajak Abdullah bin Ubay ini datang kepada Rasulullah, ayolah Abdullah bin Ubay datang kepada Rasulullah, mudah-mudahan Rasulullah memintakan ampun untukmu. Kemudian Abdullah bin Ubay memalingkan wajahnya, karena dia termasuk orang munafik ya. Abdullah bin Ubay diajak untuk kepada Rasulullah supaya Rasulullah mendoakan. Kemudian Abdullah bin Ubay memalingkan wajahnya. Di dalam ayat yang berikutnya tergambar lagi,
bahwa ini adalah karena sifat kesombongan. Mereka merasa sombong, mereka merasa angkuh, mereka merasa tinggi hati. Ini sifat orang munafik. Orang munafik itu adalah tinggi hati, sombong. Dia merasa bahwa dia lebih tahu, dia merasa dia lebih pintar, dia merasa dia lebih wah, bahkan dibandingkan Rasulullah sendiri. Bapak sidang jemaah subuh rahimakumullah, pada waktu kita membahas masalah kafir, kita sudah tahu salah satu sifat dari orang kafir itu adalah sombong. Sombong itu kenapa? Karena sombong itu adalah sifat iblis. Iblis itu adalah salah satu makhluk Allah yang sangat mengenal Allah. Sangat mengenal Allah. Ini tergambar dari dialog pada waktu Allah memerintahkan iblis untuk bersujud, para malaikat dan iblis untuk bersujud. Jangan katakan bahwa iblis itu nggak kenal Allah. Kenal Allah, jauh lebih kenal daripada kita. Bahkan iblis itu pernah berdialog dengan Allah, tergambar dalam Al-Quran. Tapi sifat iblis yang paling luar biasa adalah karena keangkuhan dan kesombongannya. Ini turunan. Kalau orang sombong itu adalah turunan iblis, maksudnya turunan sifatnya ya. Jangan cari silsilahnya nanti gitu. Orang sombong itu adalah turunan sifat iblis. Sifat iblis itu adalah dia sombong. Ayat ini menggambarkan turunan dari sifat iblis itu juga ada pada orang munafik. Diajak menemui Rasulullah, ayo kita ketemu Rasulullah, biar kita ngerti, biar kita Rasulullah mendoakan kita, mendoakan kamu. Diajak supaya dia selamat, dia nggak mau. Kenapa? Karena sifat sombongnya ini, karena sifat angkuhnya ini. Waduh, baru sampai sifat yang kelima. Kayaknya 2 kali pertemuan nih munafik ini Pak ya. Jadi sifat sombong ini yang sifat yang kelima yang terdapat di dalam ayat yang kelima surat Al-Munafiq. Dalam ayat yang ke-7 Allah menggambarkan salah satu sifat dari orang munafik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Humul ladzi yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khaza'inus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka orang-orang yang mengatakan kepada orang Ansar, janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah supaya mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Ini asbabun nuzul dari ayat ini masih berkenaan dengan orang munafik yang ayat yang sebelumnya, ayat yang kelima tadi, itu Abdullah bin Ubay ya. Pada saat seorang munafik menyatakan kondisi orang mukmin yang baru hijrah dari Makkah ke Madinah, maka dia mengatakan, jangan kamu berikan perbelanjaan kepada orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah supaya mereka bubar dan meninggalkan Rasulullah. Dia menghasut, sudahlah tidak mau memberi bantuan, dan dia menghasut orang lain untuk tidak memberikan bantuan juga. Ini salah satu sifat orang munafik yang digambarkan di dalam ayat ini. Kalau dia hanya sekedar tidak memberikan sedekahnya, tidak memberikan bantuannya kepada muslim yang lain, itu mungkin hanya sebatas kikir, mungkin sifatnya sebatas kikir. Tapi yang ini enggak. Sudahlah dia tidak mau memberikan bantuan kepada saudara muslimnya, dia juga menganjurkan orang untuk tidak memberikan bantuan kepada orang miskin, kepada orang muslim.
dalam berjihad di jalan Allah, dalam berjuang di jalan Allah. Ini kan para sahabat yang dibawa Rasulullah hijrah, kemudian berperang, itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dia berikan isu-isu, sampaikan kepada orang-orang, jangan bantu, biarin aja. Supaya apa? Supaya mereka nanti kelelahan, supaya mereka nanti kelaparan. Akhirnya dia tinggalkan Rasulullah. Ini niat yang luar biasa dari orang munafik. Jadi tidak hanya sekedar tidak memberi. Kalau tidak memberi itu kikir namanya, bakhil. Tapi dia ngajak orang lain untuk kikir, untuk tidak membantu perjuangan Rasulullah, untuk tidak membantu, untuk tidak membantu perkembangan Islam, perjuangan jihad Islam. Ini adalah salah satu tanda orang munafik, ciri orang munafik. Masih banyak Pak, di dalam rencana saya hanya menyampaikan 10. Ini baru sampai nomor 6, masih ada 4 jam, sudah jam 6, hampir jam 6. Baik, nggak apa-apa, kita cukupkan saja sampai nomor 6 ini. Kemudian insya Allah 2 ahad yang akan datang kita lanjutkan dengan sifat yang lain. Ya masih dalam kaitannya sifat-sifat orang munafik ini. Ya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita tutup kajian kita, tafadhol silakan kalau ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Betul. Kita masih punya waktu. Betul, silakan. Saya ingin tanyakan, adakah atau mungkinkah seorang munafik itu menjadi munafik tanpa kesadaran dirinya? Atau seorang munafik pastilah dia dengan kesadaran sendiri bahwa dia bersikap seperti itu sebagai seorang munafik? Kalau sudah dikatakan dan dilabelkan orang munafik, itu dengan kesadaran. Karena kalau dia tidak sadar itu bukan dikatakan munafik. Jadi munafik itu adalah menyampaikan sesuatu keislamannya, menunjukkan keislamannya, tetapi dia di dalam dirinya sesuatu yang lain. Nah ini nggak mungkin terjadi kalau dia nggak sadar, ya kan? Ini nggak mungkin terjadi kalau dia nggak sadar. Kemudian kalau yang kita lihat lagi, munafik itu dia punya niat yang lain. Dia punya niat yang tergambar di dalam ayat-ayat yang tadi. Dan itu pasti dia lakukan secara sadar. Nah, sadarnya ini konteksnya berbeda. Ya. Konteksnya berbeda. Apakah sadarnya ini adalah setengah sadar, ya, atau full sadar? Kalau full sadar dia orang munafik, Pak, dia nggak mau lakukan itu. Kalau dia full sadar bahwa dia tergolong orang munafik, dia nggak mau lakukan itu. Jadi artinya begini, kalau yang dimaksud sadar adalah dia melakukan tanpa kesadaran, tanpa ilmu pengetahuan, tanpa kesadaran, dia tidak tahu bahwa dia itu salah, itu bisa saja terjadi. Ya. Tapi itu tidak dikatakan munafik. Kalau yang dimaksud sadarnya itu adalah dia tidak tahu bahwa dia itu tergolong munafik, dia tidak tahu bahwa dia itu munafik, itu bisa jadi. Kenapa? Nggak ada Pak, kalau orang Islam nggak ada yang mau dikatakan munafik. Ini intinya begitu saja. Nggak ada orang Islam yang mau dikatakan munafik. Coba saja, kan Bapak katakan teman Bapak, munafik lo, marah nggak dia? Karena yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu, kita gampang sekali mengatakan munafik itu. Kita gampang sekali mengatakan munafik itu. Salah satu cirinya tadi adalah yang pertama kemarin yang kita bahas adalah pendusta. Kondisi pendusta ini berbeda. Beda antara orang berdusta dengan orang pendusta. Ini mungkin bisa dianalogikan. Beda antara pendusta dengan orang yang berdusta. Orang berdusta bisa jadi dia dalam keadaan terpaksa.
Orang yang menunjukkan keislamannya kemudian di dalam hatinya itu kan antagonis, terbalik ya. Bisa saja dia kalau takiyah yang banyak kita dengar sekarang di Syiah ya. Syiah itu takiyah atau takiyah. Dalam Islam konteks takiyah itu ada pada saat seseorang itu dipaksa untuk mengatakan dia tidak beriman, padahal dalam hatinya beriman. Itu bukan munafik. Berbeda antara luar dengan dalam, memang iya, tetapi terbalik ya, di dalamnya beriman. Kalau orang yang munafik itu menyatakannya baik tapi dalamnya jelek, sebenarnya dia tahu kondisi ini. Jadi kalau dikatakan bahwa dia sadar, pengertian sadar itu bahwa tanda-tanda orang munafik itu dia nggak tahu, mungkin ya. Tapi kalau yang namanya sudah dikatakan munafik, maka sebenarnya dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang salah. Cuma karena memang sifatnya pembohong, karena memang sifatnya sudah merupakan bagian dari rencana-rencananya, maka dia disebutkan munafik. Kira-kira begitu, Ustaz Bambang. Ada yang lain silakan. Baiklah Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita tutup kajian kita dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga semua yang kita bicarakan, semua yang kita diskusikan, semua yang kita pikirkan dan semua yang kita dengarkan ini dapat lebih membawa kita bertakarrub kepada Allah, dapat lebih membawa kita untuk menyadari bagaimana kondisi kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin bertambah keimanan kita kepada Allah. Terlebih terkurang mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah karena kebodohan saya pribadi dalam menyampaikan ayat-ayat Allah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.